Halo semuanya, selamat datang di Tobat, talk show bareng kerabat. Pada episode pertama, Human Visip Unhas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi sebagai host dan kami kedatangan narasumber kerabat angkatan 21. Coba dulu diperkenalkan dirinya. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Juan Jafar Lipung. Saya kerabat antropologi Unhas angkatan 2021. Pada Tobat kali ini, alias talk show bareng kerabat, akan menceritakan mengenai pengalaman Kak Juang selama penelitian di lapangan. Oke. Nah, pertama-tama apa sih itu penelitian menurut Kak Juang? Oke, simpel saja nak. Kalau saya simpel saja nak. Menurutku penelitian itu adalah sebuah usaha pengumpulan data yang dimana data itu nantinya kita analisis. Ada proses analisis yang ketika kita telah melewati turun lapangan, itu menurutku suatu penelitian. Sebelum lebih jauh melangkah, sejauh ini apa sih kendala-kendalanya Kak Juang selama turun lapangan? Boleh mungkin diceritakan. Oke, guys. Jadi kalau bercerita soal turun lapangan, jujur pertama kali saya turun lapangan itu waktu masuk himpunan. Saya itu turun lapangan pertama kali itu kegiatan LDPLPMA 2022, yang dimana saya berkesempatan untuk belajar di himpunan, yang dimana himpunan mewadahi saya waktu itu, dan alhamdulillah saya turun lapangan di situ pertama kali. Turun lapangan yang dimana betul-betul saya kayak gelas kosong, Kak, gelas kosong yang nggak tahu apa-apa soal turun lapangan, bagaimana pendekatan ke masyarakat, bagaimana data itu ketika kita sudah turun diolah. Betul-betul LDPLPMA menurutku ruang pertamaku untuk saya rasakan turun lapangan. Kalau ditanya persoalan apa sih yang jadi kendala selama turun lapangan, yang pertama itu menurutku ada mental yang dimana nggak dipungkiri ketika turun lapangan kita itu bertemu dengan orang atau masyarakat baru di daerah baru, yang dimana notabene-nya secara budaya itu beda, Ki, secara kehidupan beda, yang dimana jelas ada hal yang berbeda yang harus kita sebagai peneliti kita harus beradaptasi di lokasi tersebut. Makanya itu kendala yang pertama ya, persoalan kesulitan untuk siapkan dulu bisa aja ini atau enggak. Ada aja overthinking sendiri ku gitu ya. Kalau ditanya tuh soal kendala apa, Berarti harus memang beradaptasi kalau berada di lingkungan baru. Itu menurutnya Kak Juang butuh berapa waktunya, berapa lama untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan baru, bagaimana? Itu menurutku satu kesyukuran ya, kumanfaatkan wadah yang disiapkan oleh himpunanku waktu itu, yang dimana sebelumku turun lapangan itu ada materi-materi untuk pendekatan ke masyarakat, bagaimana mempersiapkan peneliti itu sendiri. Makanya suatu kesyukuran dapat Kak materi, jadi bisa Kak implementasikan langsung pas saya turun lapangan, pasku di masyarakat. Kalau berbicara soal durasi tuh berapa lama, itu menurutku kembali ke pribadi masing-masing. Alhamdulillah masuk semenjak kuliah Kak, lebih bisa Kak cepat kenal dengan orang baru. Ketika turun lapangan Kak, kurang lebih hampir sama, mungkin sekitaran udah sampai sehari lah bisa itu akrab. Kalau memang teman-teman itu sudah siap nih untuk terbuka tuh dengan orang baru, siap kenal dengan orang baru dan lain-lain, cepat gitu. Nah, selama Kak Juang ini turun lapangan, Kak Juang ini memakai metode apa selama turun lapangan? Mungkin sebelum dijawab kita bisa minum dulu toh. Siap. Minum dulu supaya tidak terlalu serak. Oke. Luar biasa nih.
Tadi pertanyaannya metode di apa? Metodenya Kak Juang selama turun lapangan apa yang dipakai? Oke, kalau berbicara metode itu kan setauku itu banyak macam metode untuk kita turun penelitian. Ada metode kualitatif, kuantitatif, bahkan ada mix method. Kalau berbicara soal LDPLPMA, waktu saya LDPLPMA itu menggunakan metode kualitatif yang dimana sangat dibutuhkan kepawaiannya atau ke profesionalnya ini si peneliti itu sendiri dalam mengelola pedoman wawancara, yang dimana pedoman wawancara yang disediakan itu hanya berupa gambaran kasarnya. Nanti si peneliti itu sendiri yang turun langsung improve ketika ketemu dengan masyarakat. Berbanding terbalik kalau misalkan pernahkah juga turun pakai yang kuantitatif toh, yang dimana memang sudah ada nih kesimpulan dari awal. Jadi gunanya kita turun lapangan kalau kuantitatif itu hanya memvalidasi apa yang menjadi kesimpulan di awal itu tadi. Oh, iya. Berarti lebih sering pakai kualitatif ya? Kalau kita berbicara sering atau tidaknya tuh saya lebih, kalau sampai sekarang ini lebih sering pakai kuantitatif. Karena bisa bilang adalah beberapa kali Kak turun survei pakai metode kuantitatif yang ada kuesioner dan lain-lain toh. Kualitatif baru mungkin sekitaran 2-3 kali lah, 3 kali turun kalau kualitatif. Mungkin selanjutnya itu saya mau menanyakan, kan Kak Juang sudah melewati fase-fase itu. Oke. Nah, kami nih angkatan 23 belum pernah terlalu dalam untuk itu. Mungkin ada pesan-pesannya Kak Juang sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi supaya tidak terjatuh, istilahnya tidak terjatuh pada lubang yang sama, kesalahan yang sama. Boleh. Jadi untuk angkatan 23 ataupun angkatan di bawah-bawahnya toh yang bakalan nonton video ini, saran pergunakan sebijak mungkin wadah yang diciptakan oleh Himpunanta. Menurutku LDPLPMA merupakan wadah yang bisa bilang sangat amat membantu saya pribadi untuk turun lapangan di selanjutnya. Bukan hanya di LDPLPMA itu berguna, bahkan di kehidupanku sehari-hari dalam saya bergaul itu bisa sekali saya implementasikan itu materi-materi LDPLPMA aku. Dan agak rugi menurutku ketika teman-teman toh disediakan wadah ruang oleh pengurus tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Agak ada itu pernah saya dengar cerita-cerita dari kaca-kaca toh, rugi kok masuk human kalau ndak ikut ke LDPLPMA. Itu dia. Iya. Ikut guys, ikut LDPLPMA. Jadi Kak Juang ini sebelum masuk himpunan, berarti orangnya introvert? Bisa dibilang kalau introvert tuh kan agak sulit. Bukankah saya orang yang validasi diriku sendiri, cuman agak susah aja terbuka dengan orang baru, agak sulit Dan alhamdulillah waktu masuk ke himpunan kenal dengan KCKC, ikut ke LDPLPMA, alhamdulillah bisa hilang lah kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Begitu ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kan mau Kak bertanya ini, apa itu metode kualitatif menurutnya Kak Juang saja toh? Menurutku menurut saja. Menurutku metode kualitatif itu metode yang sangat amat simpel, tapi tidak simpel amat Bagaimana itu? Itu dia. Susah gampang. Itu dia. Jadi menurutku tuh itu kualitatif betul-betul bagaimana cara kita sebagai peneliti itu bagaimana pintar-pintar improve. Jadi perlu memang wawasan yang luas untuk improve itu, perlu memang adanya juga sebelum kita turun ada studi literatur. Jadi ada kita bawa bekal untuk masuk ke masyarakat, kayak misalkan pergi ke kawasan agraria, perlu memang tahu kayak pupuk apa biasa bagus dipakai supaya jadi bahan basa-basi untuk masuk ke warga, dan itu worth untuk saya pribadi karena waktu ku turun di Kandrepia begitu caraku. Apalagi kalau kayak kita ini tuh laki-laki, enak sekali tuh kualitatif karena udah terpaku dengan teks, bisa improve, bisa sambil merokok, apalagi tuh yang sekiranya berguna untuk data nanti. Itu ya menurutku itu enaknya kualitatif. Dan
betul-betul kualitatif itu bagaimana si peneliti itu bisa bercerita. Itu menurutku keunggulannya dibandingkan metode-metode yang lain. Nah, bisa lebih improve lah. Serunya. Nah, ini selanjutnya ini kan tadi sudah dijelaskan kualitatif. Kalau kuantitatif bagaimana? Oke, seperti yang aku bilang di awal tuh, kuantitatif itu sudah ada kesimpulannya dari awal. Sudah ada kuesioner, sudah ada teks yang harus kita dapat poinnya dari teks tersebut, sehingga ketika kita berbicara soal improvisasi, kita hanya bisa probing narasumber kita atau orang yang kita wawancarai. Jadi misalkan pertanyaannya soal kita kenal ini, tinggal bagaimana caranya kita improve kita probing sehingga tahu itu orang. Jadi contoh bupati pada satu daerah tertentu, bagaimana cara kayak kita kenal ini kan, mencairkan suasana. Begitu beda dengan kualitatif toh yang bisa bilang improve dari arah apapun itu. Gitu ya saya kalau berbicara soal kuantitatif toh. Nah, bagaimana perasaan Kak Juang ini ketika turun lapangan dan ingin mewawancarai seseorang tapi ditolak? Nah, kan kita juga toh. Menarik ini. Bagaimana, mungkin bisa cerita-cerita dulu sedikit? Tidak dipungkiri Tiana, tidak dipungkiri. Sering sekali biasa ditolak untuk mewawancarai informan atau responden. Terutama itu kalau pakai kuantitatif atau survei Kan ini saya alhamdulillah sudah beberapa kali turun survei dan di beberapa tempat yang berbeda, yang dimana itu juga perbedaannya ya kuantitatif dengan kualitatif, yang dimana ketika survei itu dari pakaian itu sudah dinilai memang, jadi tidak bisa sembarang pakai outfit ketika kita turun survei. Kalau kita pakai metode kuantitatif, karena ketika kita turun pakai celana bola misalkan, celana pendek itu biasanya dibilang kayak orang dari mana ini. Kalau terlalu rapi juga biasa dibilang kayak dari aparatur daerah atau pemerintahan, sehingga data yang diinginkan itu cenderung bias atau cenderung dihiperbolakan oleh informan yang kita wawancarai. Itu minusnya juga menurutku kuantitatif. Perlu atur outfit sedemikian rupa toh untuk dapat diterima dengan baik. Kalau berbicara soal ditolak informan atau responden, itu asli bad mood sekali ya. Bad mood asli bad mood. Apalagi kalau sudah makini basa-basi di awal, terima makilah kesannya toh, terima pas mau intinya bilang enggak dulu deh pernah juga tuh yang waktu di lu baru ini mau basa-basi, bilang sudah mas saya diwawancarai, kan agak bad mood di situ. Makanya di awal Kak bilang mental yang harus disiapkan ketika mau kita turun lapangan. Menurut saya pribadi, mental. Jadi selain mental, coba kasih Kak Juang mungkin bisa kasih saya tips and trick bagaimana nanti toh untuk kami yang baru mau ini lebih dalam lagi penelitian. Sebagai penutup. Kalian yang masih ragu-ragu masuk human. Yang masih ragu-ragu masuk human dan ragu-ragu ikut LDP LPMA. Saranku guys, LDP LPMA jauh sangat menguntungkan bagi kalian, terutama anak antro ataupun anak sospol yang notabene-nya lepta kita itu lapangan. Perlu sekali memang ikut LDP LPMA, di mana di LDP LPMA itu betul-betul dibekali materi yang dari awal sampai akhir, dari caramu masuk ke warga sampai caramu olah data, bagaimana kau buat tulisan, itu sangat berguna untuk kalian ya. LDP LPMA itu menurutku. Jadi jangan ragu guys untuk angkatan 23 dan ke bawah-bawahnya nanti yang nonton video ini, jangan ragu untuk ikut LDP LPMA. Closing statementku mungkin kata-kata hari ini asik, muda berkelana, tua bercerita. Itu dia.
Jadi itulah tadi Tobat talk show bareng kerabat Kak Juang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi amin. episode lainnya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Dadah.